rabbil alamin. Allahumma sholli afdal shalawatika ala asari makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur untuk kita bisa mendapati kembali daripada bulan Sya'ban, yang mana saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis diriwayatkan bahwa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa Sya'ban syahrus shalah ala Nabi, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan bahwa di bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu adalah amalannya Allah. Allah selalu melimpahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya para malaikat. Para malaikat itu selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khususnya adalah di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak untuk bersalawat. Lalu di bulan Sya'ban juga, di dalam bulan Sya'ban itu dalam riwayat bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau paling banyaknya berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan diriwayatkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang-orang, bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang di bulan Rajab banyak yang beribadah, di bulan Ramadan banyak yang beribadah, di bulan Sya'ban dilalaikan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Wa dzaka syahrun turfa'ul a'mali ilallahi rabbil alamin. Padahal itu bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu
ulang diangkatnya amalan kita kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shahih, maka aku ingin ketika diangkatnya amalanku sedangkan aku dalam keadaan puasa. Makanya Nabi Muhammad SAW memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena diangkatnya amalan kita ini ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Adapun hariannya itu setiap pagi dan sore selalu amalan kita diangkat kepada Allah. Makanya ada zikir-zikir pagi dan sore. Lalu mingguan yaitu pada hari Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahunannya adalah di bulan Sya'ban, yaitu selama setahun amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam bulan Sya'ban yaitu adanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang mana tahun ini sekarang ini jatuhnya yaitu pada hari Senin depan. Hari Senin malam Selasa itu adalah malam nisfu Sya'ban. Bahwa dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramatun, bahwa di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang agung, yang penuh dengan keberkahan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya lailatul nisfi minhu, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban, allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratihi wa syumuli rahmatihi, yang mana di dalam malam nisfu Sya'ban Allah mencurahkan banyak ampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Wa yaghfiru lil mustaghfirin, pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Wa yarhamul mustarhimin, dan Allah merahmati orang-orang yang memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibu du'a as-sa'ilin, Allah memberikan, mengabulkan doanya orang-orang yang meminta kepada Allah. Wa yufarriju 'anil maghrubin, Allah hilangkan kesusahan hamba-hambanya ketika malam nisfu Sya'ban. Wa ya'tiqu fiha jama'atan minan nari, dan Allah bebaskan di dalam malam nisfu Sya'ban yaitu jamaah kelompok besar dari hamba-hambanya Allah dari api neraka. Wa yaktubu fiha al-arzaqa wal a'mal, dan Allah tulis di dalam malam nisfu Sya'ban yaitu rezeki-rezeki hambanya dan amalan-amalan hambanya. Sehingga malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mustajab, malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh para ulama diberi amalan, karena bagi orang awam, bagi kita, kadang kita bingung apa yang harus kita amalkan, doanya doa apa yang harus kita baca. Oleh para ulama dikasih amalan khususnya ketika malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin 3 kali, karena Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Bahkan digambarkan oleh para ulama, Yasin itu adalah ibaratnya di antara zikir-zikir yang lain seperti rajanya. Jadi Yasin itu adalah seperti rajanya. Surat-surat yang lain, zikir-zikir yang lain itu seperti pejabat-pejabatnya, tangan kanan, tangan kanannya, pembesar-pembesarnya, rajanya, sultannya, itu adalah surat Yasin. Jadi qalbul Quran. Oleh para ulama
dianjurkan untuk membaca surat Yasin, lalu berdoa. Orang yang berdoa dengan membaca surat Yasin, doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi ketika malam nisfu Sya'ban, membaca doa yang pertama ketika membaca Yasin, membaca doa dengan niat agar tulul umri, agar dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ma'at taufik, disertai dengan at-taufik. Apa itu at-taufik? Itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa taat ibadah kepada Allah. Panjang umur saja tapi gak ibadah, gak baik. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang, panjang umurnya, baik amalannya, itu adalah sebaik-baiknya orang. Wa syarrun nasi, seburuk-buruknya orang, man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, buruk amalannya, itu adalah seburuk-buruknya orang. Jadi kalau seandainya orang amalannya buruk, gak tobat-tobat, kita doakan biar pendek umur aja, cepat mati, daripada panjang umur dosanya tambah banyak, kan? Daripada panjang umur, seburuk-buruknya orang, panjang umurnya amalannya buruk, lebih baik pendek umur saja. Ini istilah saja, bukan benar bukan. Tapi ya, kita berdoa agar mendapatkan hidayah dari Allah. Sebaik-baiknya orang, panjang umurnya, amalannya baik. Makanya ketika membaca surat Yasin yang pertama, diniatkan untuk panjang umur dan diberi taufik oleh Allah, kemampuan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah yaitu dengan niat al-bismata minal afat wal ahad ma'a taisir rizki, yaitu membaca surat Yasin yang kedua, membaca doa dengan niat agar dijauhkan, dijaga dari keburukan, dari penyakit, dan agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ketika membaca surat Yasin dengan niat adalah minal qalbi, agar menjadi kaya, tapi kaya hati, bukan kaya harta tapi kaya hati. Karena banyak orang kaya hartanya tapi miskin hatinya, itu orang miskin yang sebenarnya. Bagaimana? Gak pernah kenyang dengan dunia, selalu lapar rakus terhadap dunia. Walaupun banyak hartanya tapi selalu rakus terhadap dunia, selalu istilahnya gak pernah kenyang dengan dunia. Itu adalah orang yang hatinya miskin. Orang yang kaya yang sebenarnya adalah minal qalbi, kaya hatinya. Walaupun istilahnya kurang hartanya tapi gak rakus terhadap dunia, selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang kaya yang sebenarnya minal qalbi. Jadi yang ketiga, mengingatkan agar tidak rakus dengan dunia. Sebab kerakusan cinta dunia itu adalah sumber dari semua keburukan, kemaksiatan. Itu adalah sumbernya adalah rakus dengan dunia. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dunia maknanya rakus dengan dunia, sumber dari semua kesalahan, keburukan, kemaksiatan. Orang mencuri, menipu, membunuh, menzalimi dan lain sebagainya, itu karena sebab apa? Rakus terhadap dunia. Jadi dengan niat minal qalbi, kaya hati, dan husnul khotimah, agar meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Orang meninggalnya husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Jadi dianjurkan untuk membaca surat Yasin dan berdoa, disertai dengan doa-doa yang lain.
Sedangkan fadilah-fadilah dalam ketika malam nisfu Sya'ban banyak dikabarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yantaliqullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin am musyahid." Bahwa Allah memandang kepada semua makhluknya ketika malam nisfu Sya'ban. Allah pandang dengan pandangan rahmat, sehingga Allah ampuni semua makhluknya, hambanya, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama, lil musyrikin, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musyahid, orang yang musyahid. Siapa itu orang yang musyahid? Itu munafik, syirir, yang atau sifat orang yang munafik, orang yang buruk, orang yang menimbulkan perpecahan, orang yang menimbulkan permusuhan antara orang lain. Jadi mengadu domba, orang yang punya sifat benci, menimbulkan permusuhan, memecah belah, itu adalah musyahid, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata hatta, tidak masuk ke dalam surga orang yang sudah mengadu, menyampaikan permusuhan, kebencian, pertengkaran, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa atani Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril datang kepadaku. Wa qala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fihi utaqa minan nar bi'adadi syuhuri ghanami karbin. Dan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka ketika malam nisfu Sya'ban sebanyak jumlah bulu kambing milik suku Kalbi. Sebanyak jumlah bulu kambing milik suku Kalbi. Dahulu ada suku yang namanya suku Kalbi, itu yang paling banyak punya kambing. Jadi Allah bebaskan hamba-hambanya sebanyak jumlah bulu kambing milik suku Kalbi. Padahal satu kambing saja bulunya berapa kira-kira? Ya, ada yang tahu saking banyaknya. Ini Allah bebaskan sebanyak jumlah kambing milik suku Kalbi. Wala yaqulullah fiha ila musyrikin wala ila musyahidin wala ila qatibi rahimin wala ila musbilin wala ila aqili walidayhi wala ila mudmini khamrin. Tapi Allah tidak memandang kepada golongan-golongan tertentu. Maknanya orang-orang ini yang tidak dibebaskan oleh Allah dari api neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Musyahid, orang yang menimbulkan kebencian, permusuhan, mengadu domba. Wala ila qatibi rahimin, dan juga orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jangan sampai memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyambung silaturahmi disambung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ila musbilin, dan juga Allah tidak memandang, tidak mengampuni hamba-hambanya yang musbil,
yaitu yang memanjangkan kainnya atau sarungnya atau celananya atau gamisnya sampai ke tanah. Khuyala yang niatnya itu adalah sombong. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang sombong, dipanjangkan kainnya, sarungnya, celananya, gamisnya sampai ke tanah. Itu tanda-tanda orang yang sombong, tidak dipandang oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah man jarra izarahu khuyala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang kepada orang yang menyeret kainnya. Menyeret kainnya maknanya dipanjangkan kainnya sampai nempel ke tanah, berjalan seperti orang yang menyeret, tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang seperti ini adalah khuyala, orang yang sombong. Maknanya orang sombong tidak dipandang oleh Allah. Wala ila aqil liwalidayhi, dan juga Allah tidak memandang kepada aqil liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan rahmatnya. Man asbaha murdiyan li wa musqitan li walidayhi fa ana anhu saqit. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memasuki hari baru dalam keadaan membuatku murka, kata Allah, tapi membuat ridho orang tuanya karena bakti kepada kedua orang tuanya. Atau kebalikan dulu, man asbaha murdiyan, barang siapa yang memasuki hari baru dalam keadaan membuatku ridho karena ibadah dan pikirnya dan lain sebagainya, tapi membuat orang tuanya murka, maka aku menjadi murka, kata Allah. Waman asbaha muslitan, barang siapa yang memasuki hari baru dalam keadaan membuatku murka, kemudian diwalidayhi, tapi membuat ridho orang tuanya karena baktinya, nurutnya kepada orang tua, fa'ana anhu radin, maka aku menjadi ridho, kata Allah. Padahal membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ya, dalam hadis pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seberapa besar kedudukan orang tuaku? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huma jannatuka au naruka. Orang tuamu itu adalah surgamu atau neraka. Maknanya kamu masuk surga atau neraka, lihat bagaimana sikapmu kepada orang tua. Kalau bakti kepada orang tua, orang tuanya ridho, dijamin pasti akan masuk ke dalam surga, pasti akan diberi hidayah oleh Allah sampai menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tak bakti kepada orang tuanya, walaupun ibadahnya sebesar apapun, itu pasti akan masuk ke dalam hati neraka. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman yang artinya, dan Allah tetapkan, Allah perintahkan kamu agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi para ulama menjelaskan Allah samakan perintah untuk menyembah kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya para ulama menjelaskan bahwa orang yang bakti kepada orang tua di dunianya pasti akan dibahagiakan oleh Allah, walaupun orang kafir sekalipun. Di akhiratnya tergantung bagaimana amalannya. Kalau beriman maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau beriman di dunianya diberi hidayah oleh Allah. Tapi misalnya orang kafir
itu bakti kepada orang tuanya, Allah jadikan hukum alam di dunianya akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Hidupnya senang, itu pasti dijadikan hukum alam. Seperti orang makan itu dikenyangkan oleh Allah. Siapapun yang mengenyangkan itu adalah Allah. Orang kafir sekalipun, setan sekalipun, iblis sekalipun, kalau makan ya dikenyangkan oleh Allah, itu namanya hukum. Sama seperti orang bakti kepada kedua orang tua di dunianya disenangkan oleh Allah. Setan bakti kepada orang tuanya disenangkan oleh Allah. Orang kafir bakti kepada orang tuanya disenangkan oleh Allah di dunianya. Nanti di akhiratnya dilihat apakah beriman atau tidak. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan disenangkan oleh Allah. Anaknya siapapun, ibadahnya sebesar sebanyak apapun, pasti sengsara, susah hidupnya dunia, apalagi di hari akhirat itu sudah dijadikan hukum alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika malam disusahkan, orang yang durhaka kepada orang tua itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ila mudmini khamrin, dan juga Allah tidak memandang kepada orang yang suka mabuk, yaitu minum minuman keras. Orang yang memakai narkoba, orang yang suka mabuk itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ambil kesempatan ini malam nisfu Sya'ban, yaitu malam yang mustajab. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khamsul layalin la turaddu fiha du'a," bahwa ada 5 malam yaitu yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamsul layalin la turaddu fiha du'a, ada 5 malam doa di dalamnya tidak ditolak. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Yang kedua adalah awalul lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah itu Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Dan Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. 5 malam ini malam yang mustajab, dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa, doanya dikabulkan, kesusahannya dihilangkan oleh Allah, diberi jalan keluar. Kecuali orang-orang yang tadi, orang yang musyrik, ngadu domba, benci kepada orang lain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lain sebagainya, orang yang memutus silaturahmi. Jadi agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, itu adalah jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair wa alaih wa fitna lil khair wa alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafidhna min jami'i dhunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arufna لأننا اقتربنا وأن
عليه